Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mariaton dengan nomor induk mahasiswa 1411906. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mikrobiologi dasar yang diasuh oleh Ibu Hildegard Desnisa SPD MSI. Baik, kita langsung. Baik, materinya yaitu metabolisme mikroorganisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor. Untuk biosintesis metabolik sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi, sedangkan anabolisme adalah istilah yang digunakan memproyeksi reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Yang berikutnya adalah peranan enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa reaksi katalis. Yang berikutnya adalah klasifikasi enzim. Hook 2005 mengatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilase. Namun enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menentukan substratnya. Faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim, peningkatan temperaturnya yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tidak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Yang berikut konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Yang berikut adalah inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Yang selanjutnya adalah prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hook 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpanan energi tertinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel.